warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khoridatul Nima, mengajar akidah akhlak di MTS Nurul Islam Jebol, Kecamatan Mayem, Kabupaten Jepara. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya hari ini ya. Saya absen dulu, mungkin ada yang tidak berangkat hari ini. Aditya Pertumuna, Ahmad Kurnia Yanuar, Ahmad Nasibudin, Ahmad Zida Fahmi, Ainun Sofiana, Ama Ainun Lydia, Ardianto Kakoso, Ahmad Fadul Adiasa, Habada Akhiyata Kholik, Didi Tarmuzi, Fitrotu Nasiha, Imelda Amelia Safara, Istaro Zanofiatun Nasiha, Lintang Dwi Maharani, Mainiza Lulutu Nadaya, Muhammad Dani Adityansyah, Muhammad Naufal Al-Qudus, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Ilham Bayraki, Muhammad Reza Aditya, Naila Uzumar, Putri Novita Sari, Riki Aditya Pratama, Rizky Dwi Muzadi, Seri Natasha, Syifa Latifah, Farel Bima Susanto, Zakia Tulmandia, Ilden. Dua orang yang tidak berangkat ya. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran ya, biar kalian mengetahui kontrak belajarnya dulu seperti apa. Indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian makhluk gaib,
Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya. 3. Menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan setan. 4. Menyebutkan sifat-sifat jin, iblis, dan setan. 5. Menulis nama-nama malaikat. 6. Melafalkan dalil tentang adanya malaikat. 7. Mengklasifikasikan makhluk gaib sesuai dengan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajarannya diharapkan siswa mampu memahami pengertian dan dalil iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya, serta menganalisis tugas dan sifat-sifat malaikat dan makhluk gaib lainnya, dan hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya dengan baik dan benar. Sebelum saya mulai untuk materi selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian malaikat dan iman kepada malaikat. Coba saya tanya, dijawab bersama-sama. Apa yang disebut dengan iman kepada malaikat? Iman itu artinya percaya. Jadi kalau iman kepada malaikat berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan makhluk gaib yaitu malaikat yang bertugas untuk melaksanakan segala perintahnya. Untuk selanjutnya ini nanti kita belajar tentang nama-nama dan tugas malaikat beserta sifat-sifatnya, sifat-sifat malaikat dan sifat-sifat makhluk gaib selain malaikat, yakni di sini yaitu jin, iblis atau setan. Ya, dibuka bukunya ya seperti biasa tentang nama-nama dan tugas malaikat. Ya, seperti kita ketahui bahwa malaikat yang wajib kita imani yaitu jumlahnya ada 10. Coba disebutkan. Ya, sudah hafal semua. Bagus. 100 nilainya semua ya. Untuk lebih jelasnya, ini ada peraga ya yang berisi tentang nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Ya. Ini ringkasannya seperti ini. Adapun penjelasannya ya kita beres satu persatu. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Saya tempel di sini. Kelihatan ya di belakang ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Amin atau Ruhul Qudus. Yakni di sini malaikat Jibril yaitu sebagai pemimpinnya para malaikat. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 192 193, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Jadi ruhul amin ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa malaikat Jibril ini adalah mendapatkan sebutan ruhul amin. Apa saja itu tugasnya? Yang pertama yaitu menyampaikan wahyu. Ya, kemudian yang kedua yaitu meniupkan ruh pada setiap calon bayi. Ya, jadi di adat kita, di wilayah kita, ketika seorang ibu sedang mengandung selama 4 bulan, maka diselamati kalau istilahnya di sini, diselamati yang disebut dengan istilah mata
Ya, jadi harapannya apa? Supaya anak ini mempunyai nasib yang baik, baik itu rezekinya, jodohnya, dan kehidupannya. Pada saat itu malaikat Jibril meniupkan ruh, jadi diselamati. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu turun ke bumi bersama malaikat untuk berdoa, untuk mendoakan orang beriman yang berdoa di malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu mendampingi Rasulullah saat perjalanan Isra Mi'raj. Itu adalah beberapa tugas dari malaikat Jibril. Kemudian dilanjutkan malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya membagikan rezeki. Ya, jadi rezekinya manusia ini yang bertugas yaitu malaikat Mikail. Ada hujan, ada angin badai, semuanya ini tugasnya malaikat Mikail. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya apa itu malaikat Israfil? Malaikat Israfil tugasnya yaitu meniup trompet atau meniup sangkakala. Saya kasih sebentar di sini. Israfil meniup sangkakala. Jadi nanti ada dua trompet atau ada dua sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Yang pertama, tiupan pertama tiup. Jadi semua alam semesta ini beserta isinya akan hancur, akan rusak. Ya, akan rusak semuanya. Kemudian tiupan yang kedua, ya setelah semuanya hancur, manusia meninggal semuanya, malaikat Israfil meniupkan trompet lagi. Ya, jadi tiupan trompet yang kedua membangkitkan, ya, jadi semuanya dibangkitkan dari alam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawabannya, ya, ketika di dunia. Itu tadi adalah meniup trompet. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu malaikat Israel. Ya, malaikat Israel tugasnya yaitu mencabut nyawa. Jadi di sini ketika seseorang sedang sakaratul maut, ini biasanya ditampakkan ciri-cirinya. Ketika dia di dunia memperbanyak amal ibadah, tidak pernah menyakiti hati orang lain, ya. Jadi ketika meninggal sakaratul maut ditampakkan oleh seseorang yang mau meninggal tadi dengan wajah yang bahagia, wajah yang senang. Pernah ya melihat ada seseorang yang meninggal wajahnya cantik, penuh dengan senyuman? Pernah lihat? Ya, jadi seperti itu. Bagaimana ketika orang yang mau meninggal, ketika hidupnya tidak pernah sholat, sering melakukan hal-hal dosa atau maksiat? Wah, kasihan kalau meninggal, ya. Lihat wajahnya itu sampai sedih, kadang ada yang menangis, kadang ada, kalau anak-anak lihat di TV ada yang sampai bagaimana? Ada yang lidahnya menjulur atau bagaimana gitu ya. Nah, itu salah satu malaikat ketika menampakkan bagaimana
bagaimana seseorang itu ketika di dunia itu sudah ditampakkan ketika mau meninggal. Selanjutnya yaitu malaikat mungkar, ya, malaikat mungkar dan nakir ini tugasnya sama, yaitu menanyai di alam. Ini juga seimbang dengan amal perbuatannya ketika di dunia, ya. Ketika di dunia rajin sholat, puasa Ramadan dan lain-lain, ya, menghormati orang lain, ya, bagaimana nanti ketika di alam kubur ditanya malaikat, "Mau bukan sapa pengiramu?" Nah, kira-kira kalau menyembah Allah saja tidak pernah ketika di dunia, kalau ditanya di dalam kubur seperti itu bisa jawab tidak? Yang di dunia saja tidak ingat, apalagi ketika di alam kubur, ya. Selanjutnya yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib ini yaitu mencatat amal baik. Tempatnya di mana? Di sebelah kanan. Ini malaikat raqib. Ya, malaikat raqib dalilnya yaitu, coba dibaca bersama-sama. Mayalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi malaikat raqib gandengan nih malaikat atid. Kalau malaikat raqib di sebelah kanan, malaikat atid di sebelah kiri, yaitu mencatat amal. Malaikat raqib dan atid ini disebut dengan malaikat kiroman katibin. Selanjutnya yang ke-9 yaitu malaikat Malik dulu ya. Malaikat Malik yaitu penjaga pintu neraka. Nah, kalau neraka ini, di dalam neraka isinya apa? Oh, isinya wong elek-elek, sama binatang yang mengerikan, kolot jengking, ular yang mulutnya langsung menganga, itu menakutkan, ya. Makanya malaikat Malik ini orangnya juga sangat menakutkan. Beda dengan malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Kambuni wong sing api-api, sing alus-alus. Malaikat Ridwan juga senyum, murah senyum, kemudian baik. Kalau malaikat Malik kok lembek yang guyu, yo dikalahno wong penghuninya saja orangnya sangat ya kan? Jadi seperti itu karakternya, sama dengan tugasnya. Dari sini bisa dipahami ya tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya deh. Iya. Bahkan ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak, karena nama malaikat ini sudah dihafalkan sejak mulai anak-anak belajar di TK. Barangkali ya sudah hafal deh. Iya. Kalau sudah paham, sudah hafal tentang ini nama-nama malaikat beserta tugasnya, saya lanjutkan untuk sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. Sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang selalu taat kepada Allah. Jadi dan diciptakan dari apa? Sifat-sifatnya yang pertama adalah diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi sifat-sifat malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Coba sekarang dibaca bersama-sama untuk itu habis ya. Selanjutnya yang kedua yaitu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkangnya. Seperti dalil Allah, ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi, ya, malaikat ini tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah membangkang
Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangannya. Jadi sifatnya adalah langsung menjaga. Sifat yang ketiga adalah apa yang ketiga? Dapat menjelma atau berubah bentuknya seperti manusia. Ini dengan kehendak Allah ya. Meskipun kita sebagai manusia tidak bisa melihat malaikat sebagai makhluk gaib, namun dengan kehendak Allah, Allah dengan kuasanya mampu mengubah malaikat menjelma seperti bentuk manusia. Selanjutnya yang keempat adalah disucikan dari nafsu hayawaniyah. Jadi malaikat ini tidak punya hawa nafsu seperti pengen makan, pengen minum, capek, lelah, tidak pernah. Ya, jadi malaikat ini ya selalu bertasbih, tidak pernah merasa capek, tidak ingin makan. Kalau kalian pasti ada belajar sedih, lapar pengen jajan istirahat, gitu. Nah, kalau malaikat tidak, karena apa? Suci dari hawa nafsu hayawani. Selanjutnya yaitu sifatnya selalu bersujud kepada bahasa jadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi malaikat selalu bersujud kepada Allah. Selanjutnya sifat selanjutnya yaitu selalu bertasbih setiap pagi dan malam. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun ya. Jadi malaikat selalu bertasbih kepada Allah ya. Setiap apa? Siang dan malam tanpa henti. Setiap siang dan malam beda. Kalian baru disuruh untuk coba apa namanya baca sholawat segini ya, ngaji 5 menit ya udah tidak kuat ya cak, udah mengantuk karena bedaannya itu lebih besar. Selanjutnya sifat selanjutnya adalah tidak pernah merasa letih untuk menyembah Allah. Kemudian tidak sombong. Jadi meskipun malaikat ini diciptakan begitu atau saya tidak pernah merasa sombong. Bahkan ketika malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam langsung mentaati perintah Allah, tidak membangkangnya. Dan juga selanjutnya ya, salam kepada ahli surga. Selanjutnya memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya mempunyai sifat malu. Lanjut, malaikat itu tidak berjenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Itu boten. Itu adalah sifat malaikat. Selanjutnya tidak menggunakan seperti tadi ya, tidak membutuhkan makan, minum karena suci dari hawa nafsu hayawannya tadi. Selanjutnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang terakhir yaitu tidak mati sebelum datangnya dari kiamat. Jadi itu tadi beberapa sifat-sifat malaikat ya. Jadi diciptakan dari nur atau cahaya, kemudian apa namanya suci dari hawa nafsu hayawaniyah, selalu bersujud, selalu bertasbih, tidak sombong ya. Itu jadi ketika Allah mengutus ketika Allah mengutus kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, langsung melaksanakannya. Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara
memiliki rasa sombong harus seperti itu. Meskipun malaikat ya menciptakan dari nur yang lebih dari Nabi Adam, tetap melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya, sifat-sifat makhluk gaib selain malaikat dalam hal ini yaitu jin, kemudian ya setan. Kalau tadi malaikat ini diciptakan dari nur, ya makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau jin ini diciptakan dari ya diciptakan dari api yang sangat panas atau menyala. Ya, kemudian apalagi sifatnya jin? Ya. Apa? Tidak dapat dilihat. Seperti malaikat tadi tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, didengar karena termasuk makhluk gaib. Selanjutnya yaitu iblis atau setan. Iblis atau setan yaitu sifatnya apa saja? Ya, sifatnya sama, tidak dapat dilihat karena makhluk gaib, tidak dapat didengar, tidak dapat diraba atau dirasakan ya. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu diciptakan apa? Diciptakan agar menyembah kepada Allah. Kemudian namun mereka selalu ingkar. Jadi sifatnya itu apa? Selalu ingkar. Dia sombong. Selanjutnya yaitu selalu menggoda manusia agar manusia ini mau mengikutinya hingga akhirnya bisa masuk ke neraka. Jadi dia tugasnya itu apa? Menggoda supaya manusia ini males mau dikonsolat subuh ya ada paling enak yang muncul nonton kemudian ini tugasnya siapa? Tugasnya setan, tugasnya iblis menggoda manusia supaya apa? Terjerumus ke dalam neraka. Ini tugasnya seperti itu sifatnya. Selanjutnya selalu bersifat sombong seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa di dalam Al-Quran tadi merasa sombong karena diciptakan dari sini anak-anak sudah bisa dipahami ya bagaimana membedakan antara sifat-sifat malaikat dan sifat-sifat makhluk gaib selain malaikat. Itu ya sudah deh. Jika ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Jadi kesimpulannya tadi sama. Kalau makhluk sifatnya sama, yang pertama yaitu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar karena termasuk makhluk gaib. Kalau malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api yang sangat panas. Ya, selanjutnya kalau malaikat ini tidak pernah sombong atau tidak pernah membangkang atas perintah Allah, iblis selalu membangkang, tidak pernah taat kepada Allah. Selanjutnya apalagi perbedaannya tadi ya, tidak pernah sombong, kemudian tidak berjenis kelamin. Untuk malaikat selalu bersujud kepada Allah, selalu bertasbih, tidak berjenis kelamin. Itu adalah kesimpulan dari sifat-sifat malaikat dan juga sifat-sifat dari makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin dan iblis atau setan. Jadi untuk mengevaluasi kalian sudah paham atau belum, Ibu kasih soal sebagai evaluasi bagi kalian ya, nanti bisa dibaca. Ya.
penelitian memang matematika itu soalnya tulis saja gitu. Soal saja, jadi paling tidak ya 4 menit sudah selesai. Ya. Sudah selesai ya? Kumpulkan guys. Ya, kumpulkan depan. Depan, kumpulkan depan. Dan bisa. Kumpulkan depan. Jangan lupa ditulis namanya dan kelasnya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang ini ya, pembagian dari apa namanya jin, ada jin Islam, ada jin kafir itu ya. Sebelumnya dipelajari dulu biar besok ketika saya menerangkan kalian sudah ada wawasannya, jadi bisa mengikut. Pelajaran dari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua. Terima kasih kalau sudah paham ya. Sebelum saya akhiri pelajaran ini, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.